Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustia Sadinata dengan NIM 10.29.24.081 dari kelas Informasi 08C. Di sini saya akan mempresentasikan pembayaran sehat, yaitu tugas UTS dari mata kuliah basis data. Kita langsung ke bab 1, yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Ini dari yang saya buat ya. Yang pertama itu atributnya itu ada pasien, ada ID pasien sebagai primary key, nama, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan email. Pasien itu melakukan transaksi dengan one to many. Satu pasien bisa melakukan banyak transaksi. Terus yang kedua ada dokter. Di dokter itu ada ID dokter sebagai primary key, nama dokter, spesialis, nomor HP, dan email. Sama dokter melakukan eh, one to many ke transaksi. Yang kedua kita ada layanan ya. Di layanan itu ada ID layanan sebagai primary key, nama layanan, dan biaya. Layanan juga masuk ke transaksi dengan one to many. Satu layanan bisa melakukan banyak transaksi ya. Yang kedua kita ke transaksi. Di transaksi kita ada ID transaksi sebagai primary key, ID pasien sebagai foreign key, ID dokter sebagai foreign key, terus ID layanan sebagai foreign key, tanggal transaksi, metode pembayaran, dan jumlah. Transaksi melakukan eh, ke detail transaksi dengan relasi one to many. Terus layanan juga ke detail transaksi ya, di one to many juga. Satu layanan bisa melakukan banyak detail transaksi gitu. Di detail transaksi itu ada ID data sebagai primary key, ada ID layanan sebagai foreign key, kedua ada ID transaksi sebagai foreign key, dan jumlah. Atributnya itu ada pasien ya, tadi ID pasien sebagai primary key, terus nama, tanggal lahir, alamat, nomor HP, email. Kedua dokter, ada ID dokter, nama, spesialis, nomor HP, dan email. Layanan juga sama, tadi ada ID layanan, nama layanan, dan biaya. Terus transaksi, ada ID transaksi, ID pasien, ID dokter. ID transaksi sebagai primary key ya, pasien foreign key, dokter foreign key, ID layanan juga foreign key. Terus tanggal transaksi, jumlah, metode pembayaran. Detail transaksi itu ada ID detail sebagai primary key, ada transaksi foreign key, ada layanan foreign key, jumlah, dan total. Jadi ini yang saya jelaskan lagi, relasi antar atribut itu pastinya dengan transaksi itu one to many. Satu pasien bisa memiliki banyak transaksi, saksi setiap transaksi hanya milik satu pasien. Jadi pasien sebagai foreign key. Terus ada dokter dengan transaksi itu one to many juga kan tadi saya bilang. Satu dokter bisa menangani banyak transaksi, setiap transaksinya terkait dengan satu dokter, ID dokter sebagai foreign key. Transaksi dengan detail transaksi one to many ya, satu transaksi bisa memiliki banyak detail layanan. ID transaksi foreign key di detail transaksi. Layanan dengan detail transaksi one to many juga. Satu layanan bisa muncul di banyak transaksi, ID layanan sebagai foreign di detail transaksi. Ini ID dokter sebagai foreign key di itu ya di transaksi. Terus ini juga pasien ID pasien sebagai foreign key di transaksi.
Maaf kalau saya tadi lupa nambahin ya. Terus ada relation model ya. Ini sama kan ya sama ini tadi. Ada pasien, nama atributnya itu ada pasiennya kita bilang ID ID pasien, terus tipe data integer 11, terus keterangan sebagai primary key, nama, tipe data varchar, keterangan sebagai nama pasien, terus tanggal lahir, tipe data date, tanggal lahir pasien, alamat, alamat itu teks, alamat pasien, nomor HP varchar, nomor HP pasien, email juga varchar, email pasien. Ya, dokter ya. Dokter ada ID dokter, terus tipe data integer sebagai primary key, nama varchar, keterangan nama dokter, spesialis, tipe datanya varchar, jenis jenis spesialis dokter itu dokter apa gitu. Nomor HP, tipe datanya varchar, keterangan nomor HP dokter, email juga, email tipe datanya varchar juga, keterangan email dokter. Terus di layanan ya, ada ID layanan, tipe datanya integer, keterangan sebagai primary key, nama layanan, tipe datanya sebagai varchar, jenis layanan. Biaya, tipe data desimal, keterangan biaya layanan. Transaksi, ID transaksi, tipe data integer, keterangan primary key, nama atribut ID pasien, tipe data integer, keterangan sebagai foreign key, ID dokter, integer, 11, terus keterangan sebagai foreign key. Terus transaksi ada ID layanan ya. Tipe datanya integer, keterangan sebagai foreign key, tanggal transaksi, tipe datanya date ya, tanggal transaksi, terus jumlah, desimal, keterangan sebagai jumlah transaksi. Metode pembayaran itu tipe datanya enum. Keterangannya itu metode yang digunakan antara tunai, transfer, ataupun kartu kredit ya. Terus ada detail transaksi. Detail transaksi itu meliputi ada ID detail, tipe data integer, keterangan primary key, nama atribut yang kedua ada ID transaksi, tipe datanya integer, keterangan sebagai foreign key, nama atribut yang kedua ada ID layanan, tipe datanya integer juga ya, keterangan sebagai foreign key. Terus yang keempat ada jumlah, tipe datanya juga integer juga, keterangan sebagai jumlah transaksi, ada subtotal juga. Yang terakhir tipe datanya desimal, terus keterangan sebagai mencatat biaya total. Nah, di bab 3 itu kita itu disuruh terus membuat tabel insert sama select ya. Terus ini ada kejelasan ya, tabel pasien. Membuat tabelnya kita menggunakan ini ya, menggunakan apa? Menggunakan SQL. Ya, dengan create tabel ID pasien integer primary key auto increment, namanya varchar, not null, tanggal lahir, terus date, alamat, teks, nomor HP varchar, email varchar juga, terus kasih unik. Kalau insert datanya ini ya bisa dilihat juga ada Adam, Dina, Edo, Farah, Gilang itu sebagai nama pasien ya. Nah ini gambaran kalau udah masuk di datanya. Tuh. Kedua ada tabel dokter ya. Jadi kita create tabel terus dokter, kurung buka, ID dokter, hari ini, terus nama varchar 160 spesialis, varchar juga nomor HP varchar, email varchar. Ini masukin datanya ya. Jadi ada Dokter Budi, Siti Hadi, Maya, dan Dokter Kevin. Terus ada ini kalau misalkan kita ngelihat datanya pas dalam ya. Terus ketiga ada tabel layanan.
Jadi membuat tabel terus kita ketik create terus nama tabelnya apa. Nah, terus ada atribut ID layanan, integer sebagai primary juga, nama layanan, varchar, terus not null, biaya, terus desimal, not null juga, DML, insert data, eh ini ya, apa namanya, kalau kita masukin data layanan gitu. Kalau layanan konsultasi dokter, biayanya berapa, pemeriksaan laboratorium juga berapa. Kalau misalkan gambaran udah di dalamnya ya, terus yang keempat ada tabel transaksi. Meliputi pas saya salah masukin ininya apa ya, fotonya ternyata. Nanti saya benarkan ini fotonya. Kedua ada insert datanya kan. Ada insert data, ID pasien, ID dokter, tanggal transaksi, metode pembayaran. Kalau ini ada semua kan, ada metode pembayaran, misalkan tunai, waktu tanggalnya kapan, ada jamnya juga, kartu kredit, transfer tunai, kartu kredit juga. Nanti gambaran kalau misalkan udah di dalam datanya itu seperti ini ya. Data transaksi. Ini yang terakhir eh, buat tabel ya. Ada ID detail, ID transaksi, ID layanan, terus jumlah, subtotal, terus forging key transaksi, referensi dari transaksi, forging key dari layanan, referensi dari layanan. Ini kita insert datanya kan dari ID transaksi berapa tadi yang masukin, ID layannya jumlah subtotal. Ini gambaran kalau udah di dalam datanya. Nah, kita lanjut ke bab 4 normalisasi. Normalisasi dari perintah pada OTF itu ada satu NF, 2NF, 3NF. Jadi satu NF setiap kolom harus menyimpan satu nilai saja. Tidak boleh ada data berulang dalam satu atribut. Kolom layanan mengandung banyak nilai dalam satu baris. Nah, kayak ini ada dua kan, harusnya bisa. Nggak bisa kalau misalkan digabungin ya satu NF. Ini harusnya bisa jadi dua gitu. Terus yang kedua ada dua NF ya. Yang dua NF itu juga kita harus memenuhi aturan yang satu NF dulu ya, yang ini. Terus setiap atribut dalam tabel harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Dengan primary key ada ID, ada transaksi kan, ada layanan juga termasuk primary key. Terus 3NF, eh 3NF itu harus mengatur aturan kedua ya. Jadi yang kedua itu harus mengikuti aturan yang pertama, yang kedua harus ikutin yang kedua harus ikutin peraturan yang pertama, yang ketiga harus memenuhi aturan kedua. Tidak boleh ada atribut yang bergantung pada atribut non-primary key. Terus ada kesimpulan dari normalisasi itu ada satu NF memisahkan data layanan agar tidak ada kolom dengan banyak nilai dalam satu baris. Jadi kayak dibikin baris sendiri-sendiri gitu, dirapikan. Memisahkan atribut yang bergantung pada sebagian dari primary key, harga layanan pasien. Terus yang ketiga, tiga NF memisahkan atribut yang bergantung pada atribut non primary key atau nama layanan. Terus eh sebentar. Terus saya sudah selesai kan menyelesaikan semua yang pada tugas kayak mengecek ERD, terus membuat database dan tabel, memasukkan data, terus melakukan normalisasi, terus menjalankan query. Udah semua saya lakuin. Sekian terima kasih dari saya, Agasda Dinata, sudah menyelesaikan presentasi ini. Mungkin tadi kalau ada kesalahan dalam pengisian tabel misalkan ini ya, harusnya tabel transaksi cuma saya salah screenshot, udah saya screenshot cuma saya salah masukin. Jadi nanti saya benarkan
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.